Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Curhat Hukum, selamat bertemu kembali dengan saya Ismail Marzuki dalam YouTube channel Curhat Hukum Ismail Marzuki. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan materi yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang katanya membuka peluang bagi Anies Baswedan untuk dicalonkan sebagai calon gubernur Jakarta. Sebelum saya melanjutkan, mohon kesediaan sahabat Curhat Hukum untuk like, subscribe, share, dan komen di bawah ini. Terima kasih. Sahabat Curhat Hukum, meskipun pembahasan kali ini berkaitan dengan pilkada, namun saya tetap fokus untuk tidak memasuki pembahasan politik, tetapi sebatas pencerahan hukumnya saja. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024 ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 kemarin. Menjadi menarik karena sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini, pada beberapa hari sebelumnya ada 9 partai yang sudah mendeklarasikan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Mengapa deklarasi 9 parpol tersebut menarik perhatian? Ya, karena berdasarkan perolehan suara pemilu DPRD 2024 dan perkiraan jumlah kursi DPRD Jakarta, 9 parpol tersebut telah mengambil semua jatah parpol untuk mengusung cagup dan cawagup. Yang tersisa hanya 2 parpol yang tidak bergabung, yaitu PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan. 9 partai yang dikenal dengan Koalisi Indonesia Maju Plus, yaitu The Gerindra dengan 14 kursi, Golkar 10 kursi, PAN 10 kursi, Demokrat 8 kursi, Nasdem 11 kursi, PKB 10 kursi, PKS 18 kursi, Perindo 1 kursi, dan PSI 8 kursi. Sedangkan PDIP 15 kursi dan P3 atau Partai Persatuan Pembangunan 1 kursi sehingga total 106 kursi. Sahabat Curhat Hukum, ketika KIM Plus mendeklarasikan Ridwan Kamil dan Suswono, dasar hukum untuk menjadikan pendaftaran ini adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut tercantum persyaratan bagi parpol yang akan mendaftarkan pasangan cagup dan cawagup, yaitu dalam pasal 40. Pasal 40 ayat 1 ya, berbunyi, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Nah, pembahasan dari pasal 40 ayat 1 ini adalah bahwa parpol atau gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan cagup dan cawagup dengan syarat A. Telah memenuhi syarat perolehan paling sedikit 20% kursi DPRD atau telah memenuhi syarat perolehan paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan. Nah, 9 parpol yang mendeklarasikan Ridwan Kamil dan Suswono telah menguasai 90 kursi DPRD atau sekitar 84,5% kursi DPRD. Juga dengan perolehan suara sedikitnya sekitar 79% suara. Selanjutnya dalam pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25%
dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, pembahasan pasal 40 ayat 3 ini adalah bahwa syarat dalam pasal 40 ayat 3 juga telah dipenuhi oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, di mana semua parpol pengusung memperoleh kursi di DPRD. Berdasarkan ketentuan pasal 40 tersebut, maka sudah dapat dipastikan dalam Pilkada Jakarta hanya akan ada satu pasangan calon, yaitu Ridwan Kamil dan Suswono. Karena PDIP dengan perolehan suara sekitar 14% atau 15 kursi DPRD tidak akan memenuhi syarat untuk mencalonkan pasangan cagup dan cawagup. Bahkan jika seandainya suara PDIP digabung dengan suara partai-partai lain selain 9 partai Koalisi Indonesia Maju Plus, maka penggabungan tersebut pun hanya mencapai lebih kurang 20%. Sedangkan syaratnya dalam undang-undang adalah 25%. Jika dilihat dari perolehan kursi, hanya mendapat 16 kursi atau sekitar 15%. Sedangkan syarat dalam undang-undang adalah 20%. Demikian juga dengan syarat dalam pasal 40 ayat 3, yaitu yang ketentuan akhirnya mengatakan bahwa ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka PDIP hanya dapat menggandeng P3. Karena di luar 9 partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus, hanya PDIP dan P3 yang akan mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sahabat Curhat Hukum, potensi terjadinya pemilu di mana Ridwan Kamil Suswono melawan kota kosong, pada akhirnya dapat dihindari dengan keluarnya putusan MK nomor 60/PUU-22 Romawi /2024 tersebut. Perkara nomor 60 tersebut diajukan oleh Partai Buruh selaku pemohon 1 dan Partai Gelora selaku pemohon 2, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, kemudian saya persingkat saja, MK mengeluarkan putusan kemarin dengan kutipan antara lain sebagai berikut Pasal 40 ayat 3, ini kata MK Pasal 40 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. Yang kedua adalah atau yang B, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. Yang C atau ketiga, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikitnya 7,5% di provinsi tersebut. Dan yang C atau yang D provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan peserta politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Nah, sahabat curhat hukum, putusan MK ini juga mengubah syarat bagi parpol atau gabungan parpol yang akan mendaftarkan cagup dan cawagup. Jika mengacu pada DPT yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta yaitu 8.252.897, maka untuk Jakarta masuk dalam
angka atau poin C, yaitu memperoleh 7,5% suara sah. Selain itu, tidak ada ketentuan bahwa parpol harus sudah memiliki kursi di DPRD. Dengan demikian, Partai Demokrasi Indonesia dengan perolehan suara sah sekitar 14% sudah dapat mengajukan sendiri pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Termasuk bisa saja PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Pertanyaannya, siapa yang akan dilirik oleh PDIP? Apakah juga termasuk Bapak Anies Baswedan? Apakah PDIP akan mengusung Anies Baswedan? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.